Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu yang ke-24. Bacaan diambil dari Kitab Putra Sirah bab 27 ayat 30 sampai 28 ayat 9, dan bacaan Injil diambil dari Kitab Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Hadiah terindah adalah pengampunan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya berjumpa dengan mantan misdinar saya belasan tahun yang lalu. Kita lama tidak ketemu. Dan kemudian dia bercerita dengan penuh antusiasme hadiah apa yang telah diberikan kepada dia oleh saya ketika bertugas sebagai romo parokinya dan kita bertugas dalam ekaristi bersama. Dia bercerita bahwa ketika itu dia bertugas untuk memegang wiruk. Wiruk itu arang yang membara, ya, yang kemudian kalau diberi ratus akan kemudian keluar asap pendupaan. Nah, ketika temannya baru mau menuangkan ratus ke dalam wiruk, wiruk yang digoyang-goyangkan arang membara itu mengenai altar dan tumpahlah bara arang itu ke lantai, dan lantai itu terbuat dari karpet, dilapisi karpet. Dia menjadi sangat pucat dan bingung dan gundah. Dia melihat saya dan saya tersenyum. Ini menurut cerita dia. Saya hanya mengatakan, yuk segera dibersihkan, tolong kamu ambil sapu. Saya memegang pundaknya lalu menunjukkan pojok. Tolong kamu ambil sapu di sana, kita sapu ini supaya bersih. Lalu dia segera ambil sapu dan membersihkan. Memang tetap karpet itu rusak. Dan kemudian saya juga tidak mengatakan apa-apa kepadanya kecuali bahwa oke, terima kasih ya, kita lanjutkan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian terjadi sudah misa? Dia mengatakan saya deg-degan, pasti nanti Romo marah. Dan saya tidak menyebut peristiwa itu, saya tidak memarahinya, saya tidak menegurnya karena saya tahu dia pasti akan lebih berhati-hati dan berusaha tidak melakukannya lagi. Itu pasti. Dan dia mengatakan itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Saudari-saudara, bagi siapapun pengampunan maaf adalah pengalaman pribadi yang sangat dalam. Amin. Nah, firman Tuhan dari bacaan pertama bersabda demikian. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapuskan juga jika engkau berdoa. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin meneguhkan Anda, benarlah firman ini. Dendam, kesumat, amarah sangat mengerikan bagi siapapun. Itu berlaku baik bagi si pelaku maupun korban kemarahan. Maka kalau hari ini firman Tuhan dari kitab Sirah mengajak kita untuk membuang dendam karena dendam itu sangat mengerikan, bukan karena Allah berkepentingan dengan maaf dan pengampunan Anda, kita pada orang lain. Bahkan kalau dirunut, bukan hanya untuk kepentingan korban. Kita mengatakan enak saja, saya maafkan, saya ampuni, kamu sudah berbuat dan melukai hatiku. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan korban, tapi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita masing-masing yang bersangkutan. Kenapa? Karena menyimpan dendam itu menyiksa diri. Membenci itu membusukkan diri. Kita menjadi tidak bebas, kita tidak merdeka, kita semakin digerogoti bahkan secara kesehatan fisik.
kita pun tergerogoti akibat tidak berdamai di dalam hidup. Maka Tuhan tidak rela, ingat, Tuhan tidak rela pada kita yang sangat disayangi dan dicintainya ini untuk menjadi busuk karena dendam, karena benci. Karena Allah memang sangat mencintai kita umatnya. Dan pengampunan, ajakan mengampuni, dan Allah sendiri melakukannya berpuluh-puluh kali setiap hari. Karena Allah sangat menyayangi kita. Dan kalau Allah mengajak dan memerintahkan kita untuk terus menaburkan, memberi pengampunan pada sesama, supaya hidup kita tetap utuh sebagai anak-anak Allah. Maka saudari-saudara ingat, pengampunan bukanlah beban. Ajakan untuk menerima orang lain seadanya bukanlah beban, tetapi panggilan. Aku diajak untuk mengampuni. Aku diajak oleh firman untuk memaafkan. Puji Tuhan, aku mau melakukan. Dan kalau kita telah melakukannya, lega rasanya hati kita. Maka ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dan Yesus mengatakan, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hari ini, saudari-saudara, ingatlah, mungkin ada beberapa orang yang kita tidak ingin dia dekat dengan kita. Kita tidak ingin bahwa dia ada. Kita intensikan doa untuk mereka dan doa untuk diri kita sendiri supaya boleh berproses sampai berdamai, mengampuni, memaafkan. Dan itu adalah kemerdekaan anak Allah. Kemerdekaan Anda, kemerdekaan kita. Amin. Anda semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.